nikmati hadirat Engkau tempat ini ya Bapa. Nyatakan keajaiban-Mu di tempat ini ya Bapa. Pada pagi dan siang ini, anak-anak Tuhan yang memanggil Engkau ya Aba ya Bapa. Dan pagi dan siang ini, kami terima kuasa. Kami terima kuasa Tuhan. Tempat ini ya Bapa. Kami terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Amin. Inilah rumah Tuhan. Milik Engkau ya Bapa. Engkau lingkupi kami satu persatu tempat ini. Kialabaya syande, labaya syande, labaya syande. Labaya syande, labaya syande, labaya. Ada doa dinaikkan. Ada pujian dinaikkan. Setiap doa dan pujian dinaikkan. Ada benteng perlindungan Tuhan turun di rumah tangga kami ya Bapa. Ada covering Tuhan turun di pribadi hidup kami ya Bapa. Kami akan dibangkitkan. Kami akan diurapi dengan minyak yang baru ya Bapa. Sehingga setiap kami akan mengalami yang disebut musisat demi musisat dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi dan siang ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Terima kasih untuk imam musik. Puji Tuhan. Saya sambung sedikit tentang sharing saya pada minggu kemarin. Saya minggu kemarin tutup dengan satu ayat firman Tuhan, Matius 17 ayat 21. Itu bicara tentang apa? Jelis ini tidak dapat diusir dengan doa dan puasa. Ada jelis-jelis tertentu yang kita tidak bisa usir tanpa doa dan puasa. Saudara, contoh nih, contoh. Saya nih, saya hanya puasa gitu ya. Perut saya mengecil nggak? Nah, doa doang gitu, mengecil nggak? Kok bisa? Doa dan puasa, ini contoh kecil. Saya sharing, Matius 17 ayat 21 ini muncul dari mana? Ini muncul, ada satu komplain sama Tuhan Yesus. Ada satu orang ini datang ke Tuhan. Tuhan, aku udah minta murid-murid Tuhan layanin. Anaknya sakit ayan. Saudara. Tapi nggak bisa. Tidak berhasil mengusir setannya. Jadi ada orang datang ke Tuhan Yesus, sifatnya komplain. Apa yang Tuhan lakukan, saudara? Matius 17 ayat 18 sampai 19 berkata gini. Dengan keras Tuhan Yesus menegur dia. Dengan keras. Saudara. Tidak doa, nggak ada powernya. Saya kasih satu contoh. Kemarin saya ke Mall 23, penuh sesak, nggak ada parkir sama sekali. Saya putar, jadi saya mau masuk ke parkir bawah, tidak bisa karena diblokir. Dan saya tunggu di depannya, saya santai kan, saya nggak ada gawe sama istri, tinggal berdua gitu ya. Terus saya anak-anak lagi pergi gitu ya, jadi saya ke istri saya ke Mall 23 lah, ya kan. Tidak bisa masuk, setengah jam, 20 menit dibuka. Saya masuk yang kedua, saudara. Saya pikir nyantai lah. Saya pasti dapat, karena kan pasti ada yang keluar kan. Saya putar sekali, 2 kali, 3 kali, nggak dapat parkirnya. Wah, saya bilang, saya harus berdoa. Saudara percaya nggak? Saya berdoa gini, dalam nama Tuhan Yesus, saya dapat parkir. Di depan tiba-tiba yang keluar. Saudara, kapanpun, dimanapun, jangan pakai ini, pakai doa. Pakai doa, saudara. Doa yang bisa bikin kita luar biasa di hadapan Tuhan. Doa yang bisa mengkomunikasikan diri kita sama Tuhan. Doa yang bisa tahu, mengerti kehendak Tuhan, betul nggak? Tadi pagi, saya diminta ketemu sama satu orang. Jam 7 pagi. Saya cuma bilang, saya cuma ke gereja jam 9 gitu, jam 7 pagi ketemu gitu ya. Tapi ya karena ada 1-2 hal saya setuju ketemu. Saya cuma ketemu jangan jauh-jauh di Mekawangi.
Saya ketemu dia, singkat cerita, ternyata suaminya tukang judi online. Istrinya berdoa. Jadi tadinya cuma mau komunikasi dalam berbisnis, sekarang jadi komunikasi dalam hal berdoa dan berpuasa. Saya bilang Tuhan cocok sama tema saya ini. Ya kan? Jadi saudara percaya nggak? Judi online itu ketagihan. Nggak cukup dengan doa loh saudara. Tidak bisa. Harus apa? Doa dan puasa. Seperti perut saya. Doa istri saya nggak cukup. Harus dengan puasa kata istri saya. Kalau nggak akan kurang-kurang, bertambah. Ya kan? Sama. Jenis apa yang disampaikan sama Tuhan? Ada jenis tertentu yang tidak bisa diusir hanya dengan doa. Harus dengan doa dan puasa. Sebenarnya saya mau bahas lebih dalam tentang ada satu kisah di Alkitab saya suka banget. Satu itu kisah Daniel. Kedua apa? Kisah Esther. Ya kan? Saya itu mau bahas untuk kisah Esther. Tapi sebelum saya bahas kisah Esther, saya manggil Esther yang sebenarnya datang di sini. Ya, Ibu Esther ini saya kenal udah lama. Kami berterima kasih beliau hari ini hadir. Saya mengundang dengan hormat Ibu Esther. Ayo kita sharing sini, kita tepuk tangan Ibu Esther. Terima kasih, Ci. Selamat siang. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Ya, terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Gembala, Bapak Rinto, dan juga Ibu Gembala, Ibu Lian yang sudah memberi saya kesempatan untuk saya sharing kesaksian sih bilangnya ya, kesaksian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya juga berterima kasih saya ditemani oleh suami saya, Pak Roni, suami tercinta. Saya Ibu Esther ya, mungkin saya juga kenal Ibu Sansan yang di depan. Saya juga ditemani oleh adik saya Ripka yang sudah duluan kenal dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Terima kasih karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita yang jauh sudah menjadi dekat karena darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Kita yang jauh dari Tuhan jadi dekat karena darah Yesus. Kita juga yang tidak mengenal hari ini kita saling mengenal karena kita satu DNA yaitu darah Yesus. Amin. Saya mau memberi kesaksian tentang saya tanya Pak Rinto apa aja katanya. Karena tadi menyinggung doa puasa, jadi saya perkatakan di sini, jadi saya rubah ya kesaksian saya. Tadi saya tentang usaha, tetapi hari ini saya ingat saya pernah berdoa puasa 40 hari. Saya sharingkan ya supaya untuk melengkapi firman Tuhan. Kami menikah dulu berbeda keyakinan. Bukan, tapi suami saya enggak kemana-mana, dia netral. Nah, tapi tiap Natal suami saya mengantar saya ke gereja dan beribadah juga. Walau dulu Natal di gereja lokal kami itu jam 5 pagi diantar saya. Walaupun Bapak Gembala suka bilang jangan kristal, cuma Natal aja ya. Tapi bersyukur suami saya enggak tersinggung. Tetap aja datang sama 28 tahun pernikahan kami. Dan suami saya percaya Tuhan, puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin suami saya nggak tahu bahwa saya sempat berpuasa, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan ya. 40 hari saya juga berdoa dan berpuasa karena jenis ini hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia, betul Bapak Ibu. Dan puji Tuhan saat ini saya bersyukur bisa sama-sama beribadah, hari ini juga hadir bersama-sama kita. Puji Tuhan. Dan selain itu saya bersaksi tapi jadi menghimbau ya. Karena saya suka rutin. Jadi kita mungkin bukan berpuasa kalau kita ada keperluan aja ya. Wah kita puasa. Tapi kita perlu juga secara rutin mungkin ya. Karena saya juga udah lama rutin berpuasa gitu ya harusnya. Jadi kita bersiap, berjaga-jaga. Karena iblis itu senantiasa mengincar kita. Jadi kita berjaga-jaga dan berdoa. Dengan salah satu bentuk berjaga-jaga yaitu dengan kita berpuasa. Amin, kita menguatkan roh kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya juga
di sini dengan suami, saya punya satu usaha yang semuanya karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Waktu berdirinya kami itu dari modal yang sangat minim, malah minus ya Bapak Ibu, tetapi satu ayat saya pegang buat Yeremia 17 mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapnya kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, dan kami berdua dengan suami bisa mendirikan satu usaha pada tahun 90. Mungkin kadaluarsa ya Bapak Ibu, tetapi saya pikir tidak ya, karena saya di sini baru berbagi dengan Bapak Ibu, karena kalau kita melihat kisah Rasul, itu juga kesaksian daripada Rasul ya 2000 tahun yang lalu, dan itu sampai hari ini masih relevan. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kami mendirikan itu tahun 90, saya tuh ditunjuk jadi ketua POM di sekolah anak saya. Dan jadi ketua POM itu lumayan, pelayanannya lumayan ya Bapak Ibu ya, harus pergi, harus menjenguk yang melahirkan, karena waktu anak saya juga masih SD. Jadi saya harus pergi menjenguk yang melahirkan, kadang menjenguk yang sakit, orang tua murid atau muridnya ya. Kadang ada persekutuan doa juga di sekolah. Kalau secara manusia ya, kalau kita baru mendirikan perusahaan, mungkin kita berpikir, aduh kita nggak bisa melayani. Tapi firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, amin. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah Bapak Ibu, waktu kami buka itu, kami memang nggak meng-hire tenaga-tenaga yang terampil gitu ya. Nah waktu itu saya baru produksi, maaf ya saya katakan produksi makanan, produksi roti itu ya. Aduh kok hasilnya jelek aja. Kami itu buka di satu tempat yang baru 10, satu komplek yang baru 10 rumah ditempati. Waktu itu jalannya masih pada buntu. Nah Bapak Ibu, produksi kami juga nggak bagus. Ada orang yang ngomongin, oh beginilah makanannya begini, rotinya begini. Nah, tapi karena saya melayani Tuhan, saya pergi waktu itu. Nah pergi, saya udah tanya-tanya sih sebenarnya ke yang ahli, kok begini ya rotinya. Ah ya dia bilang memang begitu ya, resepnya begitu. Nah saya pergi melayani. Waktu itu nggak ada handphone Bapak Ibu. Jadi waktu saya pergi, suami saya, Tuhan berikan kepada seorang imam ya hikmat. Dia yang buat gitu, dia yang baca. Saya pulang-pulang kaget. Wow kenapa jadi bagus gini gitu ya produksinya. Kenapa sih? Oh iya suami saya bilang, kamu kenapa sih bisa gini? Iya saya nurutin ini, ternyata suami saya tuh salah baca. Dan itulah Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia, yang terpanggil menurut rencananya. Jadi waktu saya nggak ada, Tuhan kasih hikmat, Roh Kudus kasih hikmat pada suami saya. Dengan caranya Tuhan, dia salah baca jadi bagus Bapak Ibu hasilnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan dan sampai hari ini ya chefnya ya suami saya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu itulah kalau kita mencari dulu kerajaan surga, melayani Tuhan terlebih dulu, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan memberi segalanya. Amin. Puji Tuhan. Dan di tengah-tengah itu Bapak Ibu, ada saya cuplik sedikit-sedikit yang luar biasa ya. Waktu itu saya ada, waktu mulai merintis ya saya ada BS. Aduh ini gimana ya, udah waktunya tutup. Masih punya stok banyak gitu Bapak Ibu, ada stok. Nah ya udahlah kita harus tutup ya. Saya dan suami baring-baringan, suami saya duduk. Saya mager orangnya baring-baringan. Nah waktu itu karena kami rumahnya di Hook ya Bapak Ibu, ada jendela gitu ya dari di ruko itu kan. Nah di bawahnya itu saya ingat pintu besi gitu ya. Oh tiba-tiba jam berapa ya? Malam ya pokoknya udah jam 9.10 ada yang ngetok-ngetok di pintu besi itu. Nah saya nongol dari jendela, ada apa ya gitu saya tanya. Oh ini kami mau beli roti katanya. Oh berapa banyak? Ternyata dia mau beli sebanyak yang ada sisa di saya semua Bapak Ibu. Saya tanya kenapa? Puji Tuhan. Itu hal-hal yang luar biasa yang saya bagikan ya. Ternyata dia pesan di satu tempat dan
entah kenapa pesanannya nggak diproses. Dan dia butuh untuk pagi-pagi semua dibeli. Jadi Bapak Ibu puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Saya ingat satu ayat yang meneguhkan bahwa dan kami suami istri ini rukun, duduk-duduk ya Bapak Ibu ya. Jadi ke tempat di mana kita diam dengan rukun, di situ Tuhan perintahkan berkat. Amin. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu Tuhan katakan percuma kita duduk-duduk ya sampai jauh malam, bangun pagi-pagi, kita makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Tetapi Tuhan berkenan untuk memberikannya setiap berkat itu kepada kita yang dicintainya ketika kita tidur ya. Jadi saya ingat itu luar biasa kesaksian itu. Saya menangkap poin-poinnya saja ya. Dan Bapak Ibu, ada satu lagi saya mau bersaksi. Saya punya cabang pertama itu ya kami di daerah Surapati. Walaupun memang itu ruko kecil. Tapi saya ingat itu saya dapati itu waktu kami doa keliling. Kami doa keliling sambil memuji Tuhan. Kami lewat ke daerah sana karena di sana kan banyak pemerintahan ya, kantor DPR, ada juga tempat ibadah yang besar. Kami lewat ke situ dan kayaknya seumur-umur saya nggak pernah lewat situ. Nah, ketika kami memuji Tuhan, saya lihat kok ada ruko-ruko gitu ya. Kok kayaknya di sini bagus gitu lokasinya. Terus Tuhan tuh memberi impresi, kayaknya di sini bagus. Dan dalam hitungan bulan, Bapak Ibu nggak nyampe setahun, saya lihat iklan di koran PR. Oh, ada ruko yang mau dijual daerah situ, nomor segini. Dan waktu saya datengin pagi-pagi, saya katakan di dalam nama Tuhan, itu ruko yang saya lihat waktu saya doa keliling Bapak Ibu. Makanya dalam 2 hari kami transaksi jadi sampai hari ini. Dan luar biasa ketika kita melayani Tuhan, Tuhan memberkati kita, amin. Puji Tuhan. Satu lagi ya, sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin nanti Pak Rinto naik lagi ya, saya udah porsinya udah besar ini. Ya udah besar. Bapak Ibu, kemarin ketika Pak Rinto bilang saya suruh bawain kesaksian, saya mundur-mundur, enggak gitu ya. Tetapi saya pikir cerita hidup kita ini kita harus bagikan, amin. Supaya menjadi berkat, enggak kita simpan sendiri ya, amin. Puji Tuhan, kita jadi surat yang terbuka supaya banyak orang juga diberkati. Bapak Ibu, yang satu lagi ada hal, karena ada banyak karyawan, ada yang kesurupan Bapak Ibu. Ada jam 11.15 malam, rumah kami itu dibel, diketok. Ternyata ada satu karyawan datang dari mes. Bu katanya, itu kesurupan. Ada karyawan yang kesurupan dan puji Tuhan cuma itu satu ya. Karena dia mengalami satu kekosongan karena broken home mungkin ya. Orang tuanya tuh, papa mamanya itu ada konflik. Jadi dia kesurupan katanya udah 4 kali kambuh. Lah, udah hampir setengah 12. Memang ada sih hamba Tuhan yang saya kenal dekat situ ya, daerah Kerasak. Tapi kan gak mungkin saya malam-malam telepon dia. Gak mungkin saya mengganggu dia gitu. Ya saya jalan sambil Tuhan tolong saya gitu ya. Dan sampai ke mes itu dia lagi kesurupan. Dan di dalam nama Yesus saya usir, puji Tuhan. Saya usir segala kuasa-kuasa yang masuk ke dalam dia, kuasa-kuasa roh jahat. Saya usir, kamu pergi di dalam nama Yesus. Kamu pergi ke jurang yang paling dalam. Saya bilang gitu aja, saya ingat Tuhan Yesus suruh masuk ke domba kan. Ke domba-domba itu sehingga saya usir di dalam nama Yesus. Dan benar Bapak Ibu, puji Tuhan dia diam. Roh jahat itu pergi. Dan di situ saya pulang sendirian. Terus kalau pulangnya saya berbagi sedikit pengalaman Tuhan. Dalam nama Yesus aku tidak izinkan roh-roh jahat itu ikut sama saya. Dan sebelum mengusir kuasa kegelapan, saya sebutkan suami, anak-anak, semua usaha, semua keluarga, hamba-hamba kita tutup dengan kuasa darah Yesus. Dan puji Tuhan, besok paginya saya telepon, itu gimana sih itu udah gak apa-apa tadi malam gitu ya. Udah kerja katanya, puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Luar biasa, saya telepon saya kira dia masih tidur. Udah kerja ini dan puji Tuhan dari situ. Saya dulu pernah ingat ya, saya dulu pernah kursus, saya bukan seneng-seneng lah kursus mode gitu. Ingat di satu tempat, hampir 1 minggu 3 kali itu setiap kali saya les ada aja yang kesurupan. Dan itu penting juga buat kita ya, mungkin
firman Tuhan yang tadi Bapak Gembala bawakan benar. Kita jangan takut karena setiap kita diberi kuasa, amin. Khususnya hari ini kita memperingati pencurahan kuasa Roh Kudus. Kita semua punya kuasa, diberi kuasa, diberi hak, diberi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan yang sakit. Amin. Kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan mungkin itu yang saya saksikan dan puji Tuhan kemarin juga saya sudah menghadiri wisuda dari cucu saya, wisuda SMA. Kita tahu bahwa berkat orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta tetapi menjadi berkat. Dan kita bukan penikmat berkat saja, tetapi kita juga berbagi berkat dengan segala kelimpahan yang kita terima. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Segala kemuliaan, syukur, hormat, kejayaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Cici. Ini ada yang pernah ada yang nggak tahu nggak Vitasari ya? Hah? Saya tiap minggu ke sana, istri saya mau jam sebelum ke gereja kita suka bawa sedikit kue ke gereja, jadi kita selalu ke Vitasari beli jam 9 ngantri. Saya majuin ke jam 8.30 sedang ngantri. Saya maju lagi jam 8 sedang ngantri. Akhirnya kami sama istri pernah jam 7 pagi ke sana, ngantri juga. Dan satu rahasianya, saya mau cerita sedikit. Saya dengar dari J. Esther, dengar dari gosip di koran PR, gosipnya. J. Esther itu jarang di toko, betul ya Cici ya? Kerjanya doa, doa, dan doa. Tokonya diberkatin. Ya, orang benar, doanya besar kuasanya. Amin. Jadi kerjanya jarang di toko gitu loh. Kalau di toko mungkin saya akan minta diskon gitu ya. Ya atau apa, atau pakai orang kenal sama Ci Esther, jadi sengaja nggak mau ke toko gitu ya. Dan berterima kasih beliau hari ini datang bawa kue Vitasari. Jadi pulang kita diberkati dengan Ci Esther. Ya, terima kasih. Rasanya model-model begini sering-sering nggak apa-apa ya. Ya bener kok ya. Ada amin kok. Amin. Aduh terima kasih. Saya diberkatin dengan kesaksian seorang ibu yang mulai usaha dengan doa. Kekuatan beliau saya lihat bukan karena kuat dan gagah suami istri ini. Dengan doa. Dengan doa. Ya beliau saksikan kan, bikin kue, nggak enak dipandang, mungkin ya nggak enak dimakan, nggak tahu ya. Tapi kok booming gitu ya, di mana-mana booming ya. Kue dia buka di mana, cabang ini, cabang itu. Satu lagi, anak dan cucunya diberkati Tuhan luar biasa. Orang benar, anak cucunya dipelihara Tuhan. Dengan apa? Dengan doa. Dan Ci Esther, nah susunnya namanya, doa dan puasa 40 hari. Saya kalau kebayang ya, saya kemarin puasa 3 hari. Saya bilang Tuhan terima kasih, 3 hari saya lewat. Pulang ke rumah, istri saya bilang, kamu gembala masa 3 hari sih? Gitu loh. Saya bilang sama istri saya, apa hubungan doa dan puasa dengan gembala? Ya kan? Terus kita tambah. Jadi seminggu, saudara. Beliau 40 hari doa dan puasa, luar biasa ya. Saya kebayang, doa puasa saya beda Ci Esther. Sampai jam 12 siang aja. Cici sampai jam berapa? Jam 6. Ya Cici doa Cici. Cici doa. Cici puasa, saya pandu doa Cici. Saya bagian doa lah, Cici bagian puasa lah, udahlah. Jam 6. Pau, apa ada? Pau tolong ya. Saya punya 2 wakil gembala, Apau sama Dani, kayaknya benar senang buat doa dan puasa. Dan kamu kan kurus, kecocok lah. Ya, wow, sampai jam 6 sore, saya kebayang jam 12 siang ya. Saya kadang-kadang jam 12 siang gitu ya, saya liatin jam menit demi menit kapan bukanya gitu. Saya gini, jam saya itu selalu 5 menit atau 7 menit lebih cepat. Kemarin saya makan sama istri saya di satu tempat, di satu restoran. Makanan datang semua. Saya bilang sama istri saya, jam siapa yang mau dipakai?
Saya coba bernegosiasi coba. Terus kadang istri saya, dia senyum-senyum, diem, dia nggak komentar. Memang kalau perempuan paling berhikmat kalau dia nggak komentar. Dia nggak komentar, saya makin takut. Saya niatin dia nggak reaksi gitu ya. Saya niat jam 12. Tapi di handphone jam 12 kurang 7 menit. Saya niat istri saya nggak gerak gitu ya. Saya mau makan pai sengki gitu, nggak enak hati gitu ya. Saya nggak makan, perut saya aduh nggak tahan gitu ya. Saya bilang, jelis ini harus dengan doa dan puasa. Sekian dari saya ngundang imam musik. Terima kasih banget untuk Ci Esther, kita doa yuk. Labaya shande, labaya shanda, labaya shande, labaya shande. Labaya shanda, labaya shande, labaya shande. Tuhan terima kasih. Engkau pakai Ci Esther untuk menjadi saksi Tuhan. Dimanapun Ci Esther dan suami berada ya Bapa. Biar keluarga ini makin hari Tuhan makin memuliakan mereka. Karena kesaksian dimanapun mereka berada ya Bapa. Bapa terima kasih. Engkau pakai sepasang suami istri ini menjadi berkat. Dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka. Supaya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan di setiap sudut kota Bandung ini ya Bapak. Dimanapun mereka buka cabang, Vitasari, nama Tuhan dipermuliakan ya Bapak. Karena ada sedia doa orang benar di situ ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk siang ini Tuhan. Berkati Koko, Cici, dimanapun mereka berada, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka ya Bapak. Kami berdoa, ada covering Tuhan yang sempurna turun dalam kehidupan mereka ya Bapak. Ada malaikat Tuhan menjagain, dimanapun mereka berada ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, kehidupan mereka akan naik dan naik lagi ya Bapak. Doa tempat ini tidak pernah turun ya Bapak. Karena ada Tuhan berjalan bersama Ci Esther dan keluarga besar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala dalam hari ini, juga Ibu Esther yang telah memberikan kesaksian. Dan ada beberapa pengumuman Bapak Saudara. M-Class atau kelas pengenalan GBI dan untuk anggota yang ingin mendapat kartu jemaat akan diadakan 21 Juni.